Hidup berencana, itu keren. Hidup berencana, itu keren. Peristiwa penting dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau dinaikkan ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Hadirin, mari kita simak makna Isra Mi'raj yang akan dikupas oleh Ustadz Mohan SE MEI. Kami persilakan. Cek 1, 2, 3. Izin terdengar suara saya, Pak Mulyono? Terdengar, Bapak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala BKKBN beserta jajarannya. Senang sekali, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, kemudian sharing ide dan narasi kenapa ada sholat, kemudian kenapa ada zakat, dan kenapa ada basnas. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari Badan Amil Zakat Nasional diminta untuk memberikan ceramah ataupun tausiah terkait dengan Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Kalau kita memaknai kemudian juga dalam diskusi-diskusinya banyak perdebatan-perdebatan yang menyatakan ini bid'ah, maulid itu bid'ah dan lain sebagainya. Perlu kita garis bawahi bahwa ada sarana dakwah dan juga tujuan dakwah. Dan ini bagian dari sarana dakwah menyampaikan narasi-narasi agama Islam, kemudian menyampaikan nilai kebaikan agama Islam. Kalau kita melihat pasca Nabi Muhammad SAW wafat, itu kemudian dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian di tahun ketiga di tahun ketiga kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu sudah mulai banyak gejolaknya ya, ada perebutan kekuasaannya. Nah, dengan kata lain kita nanti akan memisahkan mana agama, kemudian juga mana penafsiran beragama, kemudian juga mana politik ya. Kadang kita sering dibenturkan sehingga kita kesulitan untuk membedakannya. Kita melihat para sahabat itu orang-orang yang baik, yang arif. Kemudian pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian ada pemberontakan oleh Muawiyah, dan Muawiyah dalam tanda petik dalam sejarahnya mengkhianati Ali dalam perundingannya, kemudian Muawiyahlah menjadi pemimpin. Namun itu semua bukan Islam tapi perebutan kekuasaan. Kita pun juga harus membedakan mana kekuasaan, mana Islam, kemudian ya sehingga kita tidak terbawa-bawa. Gitu. Kalau dalam pemerintahan Islam itu ada pada waktu itu ada di Madinah, kemudian juga ada di Baghdad. Islam di Madinah itu banyak beragama itu sesuai dengan teks-teks ya. Apa kata Rasul, karena memang juga masih berdekatan dengan Rasul dan para sahabat pada saat itu masih ada. Lapis pertama sahabat itu masih ada. Sehingga pada saat pertanyaan-pertanyaan berislam ya ditanyakan kepada para sahabat. Nah, namun manakala pada saat itu ibu kota Islam ada di Baghdad, di Irak, itu sudah jauh juga dari para sahabat secara jarak. Kemudian dalam beragama pun akhirnya memakai selain juga teks dan rasional gitu ya, difikirkan gitu ya.
Nah, kita hari ini berislam ya jauh dari Nabi Muhammad ya, secara tahun, kemudian secara ya sudah hampir ratusan tahun ya. Bagaimana sih Islam kita yang baik gitu ya? Bagaimana kita memaknai sholat kita yang baik? Nah, hari ini kita berada di Indonesia yang banyak memperingati acara Isra Mi'raj, kemudian Maulid, kemudian juga ritual-ritual keagamaan lainnya, dan kita memaknai itu adalah sarana berdakwah gitu ya. Sarana berdakwah sehingga kita bisa clear dalam pikiran kita, oh Islam di Indonesia ini ya banyak sarana-sarananya. Ada suatu ketika Syekh dari Saudi bertanya, dia mengatakan haza bid'ah gitu, haza bid'ah, ini bid'ah, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kemudian suatu ketika dia ajak ke dalam forum, kemudian mendengarkan tausiah, kemudian mendengarkan mau'izatul hasanah, kebaikan-kebaikan, kemudian juga mendengarkan bagaimana Islam, narasi Islam, bagaimana narasi beragama mulai kita hidup kemudian sampai kita mati. Dia mendengarkan, pas setelah selesai, ya Syekh ini sudah selesai ya, kita pulang. Dia bingung, sudah selesai. Dia mengira bid'ah itu ya sesuatu yang ritual yang mengada-ngada. Oh ternyata aktivitas ini ya pemberian ceramah, mau'izatul hasanah. Kalau dikatakan ini adalah ya baik gitu ya, baik. Sehingga banyak orang memandang ya sesuatu itu tidak kepada konteks manfaatnya ya. Kalau saya memandang ya dia memandang Islam secara teks saja, tetapi tidak memahami Islam secara konteks dalam arti rasional dan juga yang memakai logika-logika berpikir. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita ingin menggali namanya sejarah beragama Isra Mi'raj ini, manakala kita mendalami secara mendalam terkait dengan sejarah-sejarah agama, sejarah-sejarah kenapa ada ibadah sholat, kemudian sejarah-sejarah kenapa ada ibadah zakat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa ya, bertakwa. Karenanya Muslim yang taat, Muslim yang baik adalah Muslim yang selalu belajar gitu ya, selalu belajar. Kita melihat dalam diskusinya, dalam Nabi Muhammad dalam awalnya dia berislam membawa risalah, turun surat ya Iqra, kata Nabi, apa yang saya baca gitu, apa yang saya baca. Nah, membaca itu ya membaca situasi dan kondisi gitu. Selain baca teks, kemudian membaca situasi dan kondisi. Sehingga Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang secara pikirannya itu ya bisa memfirasatkan sesuatu demi sesuatunya ya. Kalau dalam hal ini Indonesia ya kita ada ilmu forecasting ya, ilmu meramal ya. Nah, meramal kapan terjadi gempa, meramal kapan kemajuan bangsa ini, kemudian meramal kapan kondisi Indonesia ini kurang sehat. Dalam hal ini BKKBN ya diminta juga meramal bagaimana kondisi keluarga Indonesia hari ini. Kalau misalkan ramalan itu baik, membacanya itu baik, dengan literasi-literasi yang baik, insya Allah ya kejadian-kejadian yang tidak baik itu bisa diselesaikan lah. Nah, hari ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ya, Isra dan Mi'raj, di mana kalau dalam tadi yang dibacakan Qori dalam di awal pembukaan, ya perjalanan Rasul gitu, perjalanan Rasul dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian langsung ke langit ketujuh ya, di mana dalam peristiwa ini banyak orang-orang pada saat Nabi setelah Isra Mi'raj ada yang meyakini dengan keimanan, kemudian juga ada yang meyakini tidak benar gitu, tidak benar karena secara teks ya, secara situasi dan kondisi pada saat itu dia tidak rasional, disangkanya Nabi ini gila, kemudian ya tidak waras. Mana ada perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya jauh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh itu kemudian bisa seketika gitu ya, seketika. Namun pada saat ini ya terjawab oleh ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Atau kalau dalam ilmu fisika ya metafisika ya, dalam ilmu metafisika. Kita mengenal pada saat ini ada 4G, ada 5G, bagaimana saya bisa berdialog dengan atau bisa menyaksikan apa yang
sambutan Pak Kepala, kemudian saya juga bisa menyimak apa yang terjadi live di kantor BKKBN pusat gitu ya. Karenanya ada hal-hal dalam beragama yang kita bisa rasionalkan juga, ada hal-hal dalam beragama yang kita ya harus imani gitu, yang harus kita imani. Nah, memang butuh ilmu pengetahuan untuk membuktikannya gitu, untuk membuktikannya. Nah, kita berislam di mana salah satu akidah kita adalah meyakini hal yang gaib ya, meyakini hal yang gaib, di mana kita meyakini akan ada alam kubur, akan ada padang mahsyar, akan ada yaumul hisab, akan ada surga dan neraka gitu ya. Karena aktivitas kita hari ini adalah bagian menyiapkan bahan bakar ya, menyiapkan bahan bakar apa yang kita akan punya nanti di hari kemudian ya, hari kemudian. Nah, hari ini kita berislam, kita beragama Islam, apakah Islam kita Islam KTP ataukah Islam kita ya Islam ya sebagaimana Islam yang ajarkan. Kita menunaikan sholat, kemudian kita berpuasa, kita zakat, haji, dan berbuat baik kepada sesama, kemudian menjaga tutur kata kita, kemudian memberikan kontribusi waktu kita sesuai dengan segmen yang kita geluti ya. Saya sebagai petugas zakat ya saya mengendorse bagaimana zakat ini bisa optimal. Bapak Ibu sebagai petugas dan pelayan di BKKBN bagaimana menjaga keluarga di Indonesia ini keluarga yang struggle, keluarga yang memang yang kemudian hari memiliki keturunan-keturunan yang akhirnya akan membesarkan bangsa ini, yang kedepannya membesarkan kehidupan dan dunia ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Karenanya dalam setiap aspek kita harus memaknai segala sesuatunya. Nah, dalam sejarah agama puncak-puncaknya kita akan menjadi soleh, kita akan menjadi menuntun ibadah kita dengan penuh hikmat, kemudian penuh kekhusyuan, sehingga aktivitas dalam beragama kita ya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Kalaulah sholat sebagai aqimus sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salah satu fungsi kita menunaikan sholat adalah mencegah kita dalam perbuatan keji dan munkar ya. Nah, manakala sholat ini sudah kita tegakkan, kemudian kita terjaga dari perbuatan keji dan munkar, nah, itu bagian dari fungsi sholat setelah kita tegakkan ya. Dengan kata lain, sholat ini adalah perisai ya, perisai dalam kita beragama. Kemudian di akhirat pun ya amalan yang pertama dihisab adalah as-sholah ya, sholat itu gitu ya. Siapa orang yang kita sebagai pribadi muslim sholatnya bermasalah, ya akan masalah juga amal-amal kita yang lainnya gitu ya. Dengan kata lain, malaikat pun tidak akan melirik gitu ya, tidak akan melirik aktivitas amal-amal kita yang lainnya. Nah, ini sejarah kita dalam sejarah beragama. Yang dimana dalam kita memahami sejarah beragama, ya insya Allah kita akan menjadi orang yang takwa ya, memahami terkait dengan sejarah beribadah, kemudian kita akan menjadi orang yang soleh. Nah, kemudian juga ada sejarah bangsa, di mana kita sebagai muslim yang mendiami negara kesatuan Republik Indonesia, kita pun juga harus memahami yang namanya sejarah bangsa, agar nantinya kita menjadi orang yang nasionalisme, agar kita menjadi orang yang patriotisme, agar kita menjadi orang-orang yang cinta tanah air. Nah, hari ini juga menjadi permasalahan di mana banyak orang yang tidak memahami terkait dengan sejarah bangsanya, tidak memahami sejarah NKRI, sehingga nasionalisme itu tidak tumbuh gitu ya, tidak tumbuh. Nanti saya juga akan mengaitkan kenapa di Indonesia itu ada Basnas ya, ada undang-undang zakat. Kemudian zakat ini masuk ke BKKBN. Basnas ini masuk atau pengelolaan zakat ini masuk kepada
pengelolaan zakat di instansi-instansi. Apa urusannya negara gitu ya. Nanti saya ingin mengaitkannya. Nah, kita juga sebagai pribadi muslim yang mendiami negara Kesatuan Republik Indonesia, ya harus memahami yang namanya sejarah bangsa kita gitu ya. Kita bukan negara Islam, kita juga bukan negara komunis, kita juga bukan negara Kristen, tetapi kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana para founding father kita ya sudah mendeklarkan ya bahwa kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendiami suatu bangsa yang juga terdiri dari banyak suku bangsa, kemudian juga agama. Nah, karenanya manakala kita juga memahami sejarah bangsa ini lebih detail ya, insya Allah kita akan menjadi nasionalisme kita juga akan tumbuh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan perintah beragama ya, perintah sholat, di mana dalam hadis-hadisnya ya, setidaknya Islam itu ya bunyal Islam ala khamsin ya, tegaknya Islam itu atas 5 perkara ya, atau pilar ya, pilar dalam beragama Islam itu ya 5 perkara. Pertama ya syahadat, kita harus syahadat kita yang benar, bahwa mendeklarkan bahwa Allah ini adalah Tuhan kita ya. Tidak ada yang disembah, kemudian tidak ada yang ditakuti, kemudian tidak ada yang diikuti, tidak ada yang diminta. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita sering mengulang-ulang syahadat kita, bagian dari men-setting kita punya fitrah. Jadi kita ini ada ruh ya, ruh, kemudian ada jasad. Manakala ruh kita dan setiap ruh itu akan dikumpulkan kepada sebayanya ya. Manakala orang ruhnya cenderung kepada sholat, dia akan dikumpulkan dengan ahli sholat. Manakala ruhnya ruhnya cenderung kepada ahli zakat, ya dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang zakat. Manakala ruhnya cenderung kepada kebaikan, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Manakala ruhnya ini aktivitasnya yang mendorong dia berbuat jahat, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jahat. Nah, karenanya syahadat ini yang merupakan tonggak ataupun fondasi dalam beragama Islam, nah kita juga harus memperbaiki syahadat kita. Mudah-mudahan manakala kita meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kemudian ya pilar yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini fasilitas hidup ya, fasilitas hidup yang Allah berikan, di mana dalam beberapa penelitian ternyata sholat ini sehat, memberikan kesehatan bagi tubuh gitu ya, memberikan kesehatan bagi tubuh, di mana setiap 5 waktu kita itu disarankan juga sholat untuk tepat waktu, kemudian di awal waktu untuk mengaliri ya oksigen dalam otak kita. Manakala seseorang ya, misalkan kita jam kerja, sudah waktunya panggilan azan gitu ya, panggilan azan, tapi kita tetap bekerja ya. Nah, biasanya nanti akan cepat lelah, kemudian juga mengantuk, dan nanti akhirnya akan timbul rasa malas ya. Karenanya Allah memanggil ya, hayya 'alas shalah, ya mari kita tunaikan sholat. Dengan sholat itu memberikan kebugaran, oksigen akan lari ke otak kita, di mana setelah otak kita dialiri oksigen, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang fresh ya. Karenanya seorang muslim itu seyoginya orang yang sehat ya. Orang yang sehat manakala dia menunaikan ajaran-ajaran beragamanya. Dan sholat ini adalah ya pemberian yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad, di mana dengan sholat ini ya banyak di satu sisi kita sedang men-setting diri kita sesuai dengan setelan pabrik ya, sesuai dengan setelan fitrah kita untuk menghadap Allah gitu ya, mengikhlaskan, kemudian juga menghilangkan pikiran kita, dan semua itu dituju kepada Allah, sehingga dalam siyoknya setelah sholat kita menjadi pribadi yang fresh ya, yang awalnya mikir pekerjaan, kemudian ya tidak memikirkan sama sekali, kita kosongkan pikiran, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilar kedua ya dalam sholat. Kemudian
pilar puasa yang insya Allah nanti kita akan masuk kepada bulan puasa. Mudah-mudahan ya kita sampai juga kepada bulan puasa, bulan Ramadan di 2023. Puasa ini juga kesehatan yang luar biasa gitu ya. Banyak kesehatan-kesehatan, dimensi kesehatan, kemudian dimensi sosialnya, kemudian dimensi ekonominya. Nah, kemudian yang kedua terakhir adalah zakatnya. Nanti saya juga akan mengupas lebih dalam terkait dengan zakat dan haji. Oleh karenanya berislamlah kita dengan Islam yang rasional ya, dengan Islam yang berpikir gitu ya, berpikir bukan serta-merta Islam kita karena keturunan, tetapi punya landasan-landasan. Nah, saya kebetulan sedang menempuh program doktoral ya, di mana salah satu dosen saya mengatakan puncak-puncaknya pendidikan adalah S3 dan puncak-puncaknya pribadi kita adalah orang-orang yang setiap melakukan sesuatu memiliki dalilnya ya, memiliki landasan ilmiahnya. Islam pun dalam beragama sudah menggariskan, jangan kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, yang kita tidak tahu dasar-dasarnya. Karenanya ya kita sebagai pribadi muslim seyogyanya dalam melakukan sesuatunya ya harus memiliki dalil-dalil, harus memiliki dasar-dasar. Kalau dalam konteks ke ilmu kekinian ya harus memiliki landasan ilmiahnya gitu ya. Harus memiliki lihat konteks jurnal-jurnal yang ada. Melakukan kebijakan A, B dan C apa narasi ilmiahnya. Sudah berapa orang mengupas kebijakan A, B, dan C, kemudian apa dampak terkait efisiensi dan efektivitasnya. Karenanya kita sebagai pribadi yang mudah-mudahan Allah perkenankan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki narasi dan gagasan, kemudian juga memiliki dasar-dasar dalam melakukan satu dan lain hal gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti program Seven Habit, bagaimana memberikan perlakuan-perlakuan dalam hidup ini, perlakuan yang baik, memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, setidaknya dalam Islam itu sudah digarisbawahi semuanya. Kalau misalkan kita mendalami Islam, insya Allah kita akan memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian juga menjadi pribadi-pribadi yang efektif dalam hidup. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk tentang zakat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebelumnya diskusi dengan Pak Kepala, dan Pak Kepala ini juga beliau mantan bupati yang dimana sudah mengelola zakat dan banyak manfaat yang bagi warganya. Dan hari ini melalui kedinasan ya zakat hadir BKKBN, di mana harapannya ya banyak manfaat-manfaat yang bisa diwujudkan dari pengelolaan zakat secara kolektif. Zakat ini secara namanya bertambah. Zakat ini secara bahasanya adalah membersihkan. Zakat ini secara namanya adalah mensucikan ya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah dalam surat At-Taubah ya, ambillah zakat dari harta mereka gitu ya. Nah ini bermakna adalah petugas zakat untuk mengambil harta gitu ya, guna membersihkan. Tadi Pak Kepala mengatakan taruhlah uang di saku ya, jangan taruh harta atau uang di hati gitu ya. Nah, fungsi zakat adalah membersihkan hati gitu ya. Membersihkan hati di mana dengan berzakat ini akan hilang yang namanya sifat iri dan hasad ya. Akan hilang sifat sombong gitu ya. Karena zakat ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Ya kalau yang lain ya sholat ya ibadah dengan gerakan, puasa ibadah menahan lapar. Nah, berzakat ini adalah ibadah harta. Kita punya harta, mengelola perasaan kita, bagaimana perasaan kita ini, egoisme kita ini, di-manage oleh Allah melalui ajaran Islam ini. Kita diminta untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Kalau dalam zakat, ya ada yang namanya
ada syarat tertentu, kemudian juga diberikan kepada orang-orang tertentu gitu ya. Itu yang namanya zakat. Kemudian kata zakat ini dalam Al-Qur'an, aqimus sholah wa atuz zakah. Dalam kata sholat dan zakat ini adalah kurang lebih ada 24 ayat ya. Kurang lebih 24 ayat. Nah, karenanya yang namanya perintah sholat dan perintah zakat yaitu rata-rata berbarengan ya, berbarengan. Ada yang mengatakan juga lebih dari 24, lebih dari 24. Nah, sehingga orang-orang yang sholatnya sudah baik, nanti disempurnakan dengan ibadah zakatnya gitu ya, ibadah zakatnya. Agar nantinya menjadi Islam yang baik ya, Islam yang tegak, menyempurnakan kepada rukun Islam. Nah, kemudian dalam ayat Quran itu juga, innamas shadaqah, kalau dalam khudz min amwalihim shadaqatan ya. Tadi katanya adalah sedekah ya, khudz min amwalihim shadaqatan. Nah, sedekah ini ada dua ya. Ada sedekah wajib, kemudian ada sedekah tidak wajib. Sedekah wajib ini adalah zakatnya, ditunaikan kepada orang-orang tertentu dan disalurkan kepada orang-orang tertentu. Nah, ditunaikan kepada orang-orang tertentu adalah orang-orang yang kaya gitu ya. Orang-orang yang agnia, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, agar nantinya terwujud yang namanya keadilan sosial, kemudian juga pemerataan ekonomi ya, pemerataan ekonomi. Nah, kemudian juga ada sedekah yang tidak wajib. Sedekah yang tidak wajib ya sedekah namanya atau infak ya. Diberikan, kalau ada istilah infak ya. Infak ini ya pemberian yang memang ada situasi dan kondisi yang menuntut ya. Seperti zaman Rasul ada peperangan, ya Rasul meminta para sahabatnya untuk berinfak ya, berinfak untuk sesuatu yang sifatnya perjuangan. Dalam Islam pun ya, misalkan infak untuk pendidikan ya, pendidikan, infak untuk program stunting ya. Nah, ini tidak karena memang ada tuntunan, ada ajakan yang menuntut, kemudian ya kita berinfak, dan ini tidak ada persentasenya gitu ya, tidak ada persentasenya. Kalau zakat itu ada persentasenya, kemudian ada situasi dan kondisi tertentu yang memaksa orang untuk berzakat. Kemudian juga ada kata sedekah itu sendiri. Nah, sedekah ini bermakna adalah mengeluarkan sesuatu ya tidak mesti kepada harta ya. Senyum menjadi sedekah, kemudian berbuat baik kepada orang lain pun juga menjadi sedekah. Kemudian ya tidak berkata-kata yang tidak baik kepada orang, itu pun juga menjadi sedekah. Nah, karenanya dalam surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta ya, pada harta mereka untuk mensucikan, membersihkan hatinya gitu ya. Karena dengan zakat ini ya akan membersihkan ya. Allah memaksa orang-orang tertentu yang punya harta tertentu untuk dikeluarkan ya. Karena ada bagian orang lain, kemudian ya kalau misalkan itu tidak dikeluarkan, itu akhirnya menjadi sebuah penyakit ya. Sebuah penyakit, kemudian ya penyakit itu mau tidak mau nanti suatu waktu akan muncul gitu ya, akan muncul ya, karena kita memakan adalah racun ataupun kotoran. Nah, kemudian untuk membersihkan, mensucikan, dan berdoalah ya, dan berdoa ini petugas washolli alaihim, dan kami petugas zakat ya mendoakan kebaikan kepada mendoakan ketentraman jiwa ya. Karenanya kami petugas-petugas zakat yang mendoakan penunaian zakat, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang sudah jadi wajib zakat ya untuk ditunaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara fungsinya zakat ini adalah mendeklar bahwa kita adalah pribadi yang taat kepada Allah, bukan pribadi yang hanya Islam secara KTP. Kemudian juga zakat ini adalah sebagai fungsi keadilan sosial ya, sebagaimana di Pancasila ya. Dan zakat ini ya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, di mana ada keadilan sosial, kemudian juga ada pemerataan ekonomi,
Dan ini adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila yang memang harus kita implementasikan dalam kebangsaan kita. Nah, zakat itu kurang lebih ada 2 jenisnya gitu ya. Ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Zakat fitrah ini ya kita tunaikan manakala di bulan Ramadan ya. Manakala di bulan Ramadan 2,5 kilogram ya atau 3,5 liter gitu ya. Nah, ini setiap pribadi harus menunaikan zakatnya. Harus menunaikan zakatnya selagi dia hidup ya, selagi dia hidup. Nah, bagaimana yang kemudian ada satu lagi ada zakat mal ya, zakat harta. Nah, nanti saya coba mengulas terkait dengan zakat harta ini. Nah, zakat harta ini ada 2 pendekatannya ya dalam ilmu usul fikih atau ilmu fikih ya. Jadi kalau dalam usul fikih itu ilmu ya dasar-dasar dalam menetapkan aktivitas kehari-harian, aktivitas keberagaman sehari-hari ya. Tapi kalau fikihnya itu adalah ilmu tentang misalkan fikih ibadah gitu ya. Itu tuntunan fikih ibadah sholat, tuntunan tentang sholat ya, terperinci ya. Kalau usul fikih ini ya para ulama menggarisbawahi ya dengan mencari literasi-literasi dalam Quran, kemudian juga mencari dalam literasi-literasi dalam hadis, kemudian juga mencari literasi dalam sejarah. Dengan kata lain ya usul fikih itu ya kalau saya membahasakan ya penjahit lah ya. Penjahit, tukang jahit. Tamu ilmu fikih ini adalah pakaiannya ya yang sudah siap pakai. Ada fikih tentang bernegara ya dalam Islam pun diatur gitu. Fikih tentang haji, kemudian fikih puasa, kemudian fikih tentang sholat, puasa, kemudian fikih tentang bermuamalah, tentang bermasyarakatnya. Nah, dalam pendekatannya zakat mal ada yang sifatnya secara ijmali, secara global ya diatur ini fikih tentang zakat ya, fikih tentang zakat. Nah, ada zakat mal diatur secara ijmali ya, secara tafsili ya, tafsili itu secara terperinci ya, tafsili secara terperinci ya, sebagaimana teks-teks dalam Quran kemudian juga hadis ya, misalkan zakat mal tentang emas, zakat peternakan, kemudian zakat tambang, kemudian juga zakat perniagaan, kemudian zakat temuan ya, terperinci semuanya. Nah, kemudian juga ada secara ijmali ya, secara global ya, secara global. Nah, segala jenis harta itu wajib dizakatkan. Nah, segala jenis harta itu wajib dizakatkan. Sehingga pada kesempatan kali ini yang kita ingin endorse, kemudian kita ingin optimalkan adalah terkait dengan zakat profesi ya, zakat penghasilan ya, zakat penghasilan. Di zaman Rasul, para pegawai-pegawai profesi ya, profesi itu masih sedikit ya. Kalau saya dalam membaca literasinya ya paling profesi sebagai khadimat ya, pembantu rumah tangga itu banyak gitu. Kemudian yang banyak itu para saudagar, pedagang-pedagang. Nah, sehingga memang kita tidak mengenal dan tidak banyak literasi-literasi terkait dengan pengolahan zakat profesi ataupun zakat penghasilan. Nah, namun dunia ini berubah. Dunia ini berubah terkait dengan kependudukannya ya. Akhirnya masyarakat ini banyak bekerja sebagai pegawai ya, tidak sebagai pedagang, tidak sebagai seperti zaman Rasul peternak. Nah, dinamika global ini berubah, ya akhirnya banyak komposisinya ya pekerja ini banyak gitu ya. Kita melihat bagaimana mungkin Pak Hotman Paris ya, sekali satu kasus itu ya berapa ratus juta beliau, kemudian tuh berapa ratus miliar, atau dokter spesialis ya, sekali periksa itu ya setidaknya bisa 300 sampai 500 ribu, kalau misalkan sehari dia ada pasien 10, sehari dia 5 juta, kemudian dia buka praktek selama sebulan, sudah puluhan juta dia dapatkan dalam sebulan. Tetapi dalam zakat pertanian ada petani ya, petani yang dia
zakatnya diwajibkan dalam dalam syariat itu dalam Islam manakala dia panen ya. Kalau dia panennya melalui tanda hujan itu 10%, tapi kalau dia ada kontribusinya membuat parit, kemudian membuat saluran air itu kena 5%. Nah, setidak-tidaknya kalau dalam hitungan kami dalam referensi hadis petani yang zakatnya setara dengan 520 kilogram beras, dia sudah wajib zakatnya ya, sudah wajib zakatnya. Atau kalau dirupiahkan ya dalam 3 bulan dia pendapatan 5.240 sudah kena wajib zakat. Nah, karenanya apakah itu menjadi prinsip keadilan ya? Orang yang berpendapatannya lebih gitu ya, pendapatannya lebih, ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan dia bukan petani gitu ya, bukan petani. Nah, dalam fikih muamalah kontemporer tentang zakat, nah dia dikenakan wajib zakat ya. Dia dikenakan wajib zakat sehingga ada kita mengenal yang namanya zakat profesi ya, zakat penghasilan. Inilah yang akan kita endorse di UPZ, Basnas, BKKBN, zakat penghasilan bagi karyawan BKKBN ya. Di dalam SK Ketua Basnas, setidaknya mereka yang gajinya itu 6.800.000 secara bruto, kita ingin dorong, kita ingin edukasi untuk menunaikan zakatnya 2,5% melalui UPZ yang nanti UPZ juga satu kesatuan entitasnya dengan Basnas. Kemudian kita dorong untuk program-program yang sesuai dengan asnaf zakat ya. Salah satunya dengan program stunting ya, program stunting. Di beberapa instansi ada yang sebulannya terkumpul 20 juta, 30, 100, 200, ada yang juga di atas 5 miliar gitu ya. Ini balik lagi kepada potensi yang ada dalam instansi terkait ya. Nah, dalam hitungan kami mungkin nanti bisa koordinasi juga dengan pengurus UPZ, berapa sih potensi zakat yang ada di BKKBN, kemudian itulah yang nanti bisa kita dorong untuk program-program bagian dari penyaluran zakat, bagian dari kolektivitas penunaian zakat, yang dimana zakat itu membersihkan, kemudian zakat itu mendorong keadilan sosial dan juga pemerataan ekonomi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya 5-10 menit lagi nanti saya coba kita diskusi tanya jawab ya. Di Indonesia gitu, di Indonesia kita juga bukan negara Islam, kita juga bukan negara agama, tetapi kita adalah negara bangsa yang Pancasila sebagai ideologi kita, kemudian juga NKRI ya sebagai kesatuan kita ya. Nah, kita sebagai Muslim, entitas Muslim yang mendiami negara ini, kemudian negara memfasilitasi, babnya memfasilitasi melalui undang-undang zakat untuk pribadi Muslim ini dapat menunaikan zakatnya gitu ya. Kita mengenal undang-undang zakat ini ada 2, yang pertama dari tahun 99, kemudian direvisi di tahun 2011. Kalau dalam sejarahnya, di mana dana zakat ini sebelum prakemerdekaan, ya zakat ini banyak dimanfaatkan ya, bermanfaat bagi para pejuang-pejuang kemerdekaan. Kita mengenal pejuang Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, kemudian Cut Mutia, dan lain sebagainya. Banyak mereka mendapati ya, disuntik dari dana-dana zakat ya, para agnia, sehingga terjadi perjuangan-perjuangan kemerdekaan, letupan-letupan, sehingga melawan yang namanya kolonialisme gitu ya. Nah, hari ini negara ingin turut andil mengkolektifkan ya dana zakat ini agar melalui dana zakat ini dunia Islam pun bisa terentaskan masalahnya. Selain kita memiliki APBN, tetapi kita ingin di-endorse kolektivitas kebaikan kita melalui keberagamaan kita, kemudian melalui wadah kebangsaan kita, agar nantinya dana zakat ini bisa kolektif terkumpul, kemudian juga manfaatnya menjadi lebih besar. Bagaimana filosofinya Sapulidi? Sapulidi 1 itu tidak manfaat ya. Kalau buat mukul sakit, tapi kalau misalkan dia berkumpul menjadi satu, Sapulidi ini bisa membersihkan halaman gitu ya. Kemudian juga bisa mengusir maling gitu ya. Mengusir maling.
Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun 99 Undang-Undang Zakat ini lahir melalui Pak Habibie. Ya, beliau juga seorang cendekiawan muslim Indonesia, pendiri IJMI. Kemudian ya mengedukasi bangsa ini ya, rakyat ini agar menunaikan zakat itu melalui lembaga. Agar menunaikan zakat itu kepada petugas zakat gitu ya, petugas zakat. Nah, pada saat itu ada Basnas, kemudian juga ada LAS. Basnas didirikan oleh masyarakat, kemudian LAS didirikan oleh masyarakat ya. Nah, bagaimana mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat bagaimana dengan kondisi pengelolaan zakat yang menjadi temuan, misalkan ada ACT, kemudian yayasan-yayasan dan sebagainya. Nah, ini bagian dari kita juga sedang merapikan perangkat-perangkat pengendalian pengelolaan zakat yang ada gitu ya. Kalau misalkan tidak ada pengendalian, mungkin tidak akan ada temuan-temuan seperti kasus-kasus yang muncul gitu ya. Nah, sehingga infrastruktur undang-undang, kemudian pengendalian undang-undang pun dilengkapi sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat itu menjadi muncul. Nah, tadi ada Basnas, kemudian ada LAS. Nah, di Undang-Undang dalam Undang-Undang 99 ini ya diadu gitu antara Basnas dan LAS, mana yang aktif, kemudian juga mana yang proaktif lah ya. Nah, di sini tidak ada pembagian tugas kerjanya, semuanya mensasar kepada muslim ya. Ada yang muslim di instansi, ada yang muslim di masyarakat, kemudian tidak dibagi peran kerjanya gitu ya, tidak dibagi peran kerjanya. Kemudian siapa yang mengkoordinasikan pengelolaan zakat? Nah, di Undang-Undang 99 itu tidak diatur semuanya. Nah, di Undang-Undang 2011 negara mengatur bahwa yang negara harus ambil andil lah terkait dengan pengelolaan zakat. Sebagaimana praktek zakat di zaman Rasul dan para sahabat, bahwa zakat itu dikelola oleh negara. Dari Undang-Undang 2011, negara hadir, kemudian melalui Basnas diperkuat bahwa leading sektor pengelolaan zakat itu ada di Basnas gitu ya. Basnas secara domain kerjanya di instansi pemerintah dan swasta, kemudian LAS itu adalah di masyarakat. Pada awalnya LAS ini didorong adalah para ormas ya, ADNU, Muhammadiyah, kemudian PUI, Persis, dan lain sebagainya. Karena ormas ini adalah yang memiliki basis massa. Ormas ini adalah yang memiliki konstituen. Dia membina secara spiritual, kemudian juga operasional ataupun bensin membiayai ormas ya melalui ibadah-ibadah harta yang dilakukan oleh para anggotanya. Namun karena praktek pengelolaan zakat di tahun 99 dan sebelum Undang-Undang 99 lahir, pengelolaan zakat berbasis yayasan yang sudah banyak merebak, seperti mungkin Dompet Duafa, ada Rumah Zakat, kemudian ada PKPU dan lain sebagainya, sehingga Undang-Undang Zakat 2011 di judicial review gitu ya. Bagaimana nasib kami yang yayasan sudah besar ya di judicial review dengan dialektikanya, akhirnya yang yayasan ini diakomodir gitu ya. Boleh mengelola zakat dengan basis adalah yayasan. Cuman akhirnya negara, kalau saya memandang negara akhirnya menjadi kalah, kemudian ya akhirnya akan banyak pengendalian pengelolaan zakat ya. Kalau di Kemenkumham, yayasan itu kurang lebih ada ratusan ribu gitu ya. Nah, nanti kalau mereka mendirikan zakat dalam bentuk yayasan, ya akan semakin banyak yang harus dikendalikan. Kalau ormas ya tidak nyampe 100 sehingga menjadi lebih sedikit. Nah, mudah-mudahan di kedepannya undang-undang zakat ini diperbaiki. Nah, kemudian selain undang-undang ya ada peraturan pemerintahnya yang membagi peran kerja di mana Basnas, kemudian di mana LAS, di mana Basnas di instansi, sehingga Basnas dalam mendorong optimalisasi pengelolaan zakat dapat membentuk yang namanya unit pengumpul zakat ya. Nah, maka terjadilah UPZ di BKKBN ya. UPZ di BKKBN dalam rangka tugasnya Basnas, dalam rangka tugas undang-undang yang diamanahkan kepada Basnas, sehingga terbentuklah yang namanya UPZ BKKBN. Nah, hari ini di-launching oleh Pak Kepala. Mudah-mudahan kolektivitas dana zakat kemudian menjadi optimal dan semakin banyak masyarakat yang merasakan zakat itu sendiri. Mungkin ini sebagai pengantar, mudah-mudahan berkenan dan semoga menjadi informasi dan juga narasi terkait dengan sholat
dan juga zakat. Jika ada waktu ataupun sesi tanya jawab, kami serahkan kepada MC. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mohan. Semoga tambahan ilmu menjadi bagian dari kita dalam mengimplementasikan dalam keseharian. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan untuk Ustadz Mohan. Silakan. Kami persilakan kepada Bapak dan juga Ibu untuk sekiranya bisa bertanya atau ada sharing atau ada yang perlu dipertanyakan, ada yang kurang jelas. Tinggal eksekusi sepertinya Pak Mulyono ini. Ya betul Bapak Ibu. Ibu Sutri Ningsih, barangkali ada yang ditanyakan pada Ustadz Mohan. Saya kira tidak. Lanjut dulu Mas. Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Barangkali untuk sementara belum ada yang tanya, barangkali nanti bisa langsung aja kalau Japri, terutama bagi teman-teman untuk pengurus Ustadz, mohon kita nanti diberikan akses untuk sekiranya bisa berdiskusi dan juga bertanya lebih detail melalui saluran khusus kepada Ustadz Mohan. Baik Bapak Ibu, Jamaah Isra Mi'raj, mudah-mudahan hikmat Isra Mi'raj pada pagi hari ini menambah ilmu untuk kita semuanya. Salam sehat selalu, dan kami akhiri acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah pada siang hari ini dengan doa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup acara Isra Mi'raj ini dengan doa. Semoga Allah perkenankan doa kita. Mudah-mudahan ada hajat kita terkabul. Kemudian kita menjadi pribadi yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul dalam acara kajian Isra Mi'raj. Perkenankanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan-kebaikan kami melalui Basnas, melalui BKKBN, melalui UPJ Basnas, agar keberkahan kepada kami dan lembaga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah kami sebagai penolong orang-orang sekeliling kami, menjadi pembuka rezeki bagi orang-orang sekitar kami, menjadi orang-orang yang memudahkan segala urusan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, sehat hati, sehat pikiran, serta sehat badan, sehingga kami dapat terus berbuat kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan sebagai sarana kami untuk memasuki surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah keistiqomahan kami dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini, hari di launchingnya UPZ Basnas BKKBN, perkenankanlah kolektivitas yang besar dalam pengumpulan dana zakat agar memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Malikal Mulk, kami memohon kemurahan dan ridho-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, sungguh kami tak mampu mengemban amanah ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya Allah, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, zakat kami, dan tilawah kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Mohan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berencana.